Shalom semuanya. Dalam keadaan luar biasa boleh lambaikan tangannya. Siapa yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama sukan haleluya. Tuhan Allah adalah sumber kekuatan kita, pengharapan kita dan perlindungan kita. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Di rumah kita masing-masing, kita akan memuji Tuhan Allah kita. Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Kami tak andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sama-sama nyanyikan selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini selain Kau. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Tak ku Kau. andalkan, tak ku andalkan Kekuatanku, namun yang pasti Tuhan, namun yang pasti Kau tetap sama-sama nyanyikan. selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, kami percaya Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Allah sumber kuatku. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Allah sumber kekuatan kami. Allah sumber Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Samanya, samanya, samanya. Haleluya. Kita sama-sama beri kembali bagi Tuhan kita. Sekarang haleluya. Kaulah benteng hidup kami Tuhan, Kaulah keselamatan kami. Mari kita sama-sama angkat tangan kita mau menyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Kita sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Tuhan Kaulah benteng hidup kami. Amin. Kita sama-sama berjalan bersama dengan Dia. Berjalan bersamamu, kami tak akan gentar Tuhan.
akan ku gentar. Tanganmu menopangku, menopangku. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Sama-sama nyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku. Sama-sama serukan haleluya. Dipercaya Tuhan Allah benteng hidup kami. Berjalan bersamamu, kami tak akan gentar Tuhan. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, menopangku. Jalani kehidupan. Kita sama-sama nyanyikan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidup, panji keselamatan Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan. Angkat kedua tanganmu, sama-sama nyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Percaya Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang. Dengan sahabat hatimu, mari kita sama-sama deklarasikan. Kami percaya Tuhan, kalau benteng hidup kami, kalau perlindungan kami. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau percaya kepadamu. Sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, lebih lagi mari kita sama-sama nyanyikan. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku, jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi sama-sama serukan. Yesus jaminan hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa jaminan hidup kami. Kita sama-sama suka haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kau hebat Tuhan. Kau jaminan hidup kami, kau kubu pertahanan kami. Kami mau terus mengandalkan Kau Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama rindukan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, Ya Roh Kudus, ku haus pada
nyanyikan. Datang dan penuhi setiap kami. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan setiap kami Tuhan. Puaskan segenap kerinduan. Sama-sama panggil. Ya Roh sama-sama sembah Dia. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa dan sama-sama serukan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang tahu Tuhan. Yesuslah kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan di rumah-rumah Tuhan. Kau jamah kami. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa kasih-Mu. Yesuslah Tuhan. Sama-sama serukan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lebih lagi angkat kedua tanganmu, bersama-sama nyatakan. Nyatakan kemuliaan di tempat ini Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan setiap kami Tuhan.
segala bangsa. Kita sama-sama tinggikan Dia. Dia layak untuk disembah. Menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Dipercaya Tuhan hadirat-Mu mengalir Tuhan. Dimanapun kami berada. Katakan lebih lagi Tuhan. Kita sama-sama buka hati kita. Urapan baru mengalir di tempat ini. Urapan baru menjamah setiap kami. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Lebih lagi mari kita sama-sama nyanyikan. Urapan baru terjadi. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin Tuhan, kami percaya. Mujizat terjadi di tempat Di rumah-rumah Tuhan, oh jamah setiap kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi dengan sama hatimu. Kita angkat kedua tangan kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Sama-sama nyanyikan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat rawatan-Mu. Kami percaya Engkau telah sembuhkan Tuhan semua yang sakit. Engkau kuatkan semua yang berbeban berat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar semua pujian hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak? Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya
di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, penuh dengan miracle. Sepanjang pelayanannya membuat banyak miracle. Dia melipat gandakannya dengan memuridkan 12 muridnya yang penuh miracle. Bahkan puncak miracle-nya di muka bumi ini, dia mati menjadi tebusan dosa kita, menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Dia dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Dan pada puncaknya, puncak daripada miracle-nya, dia akan datang menjemput kita di awan-awan permai, waktu rapture pengangkatan. Seperti 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-51, ada pertemuan di udara. Sementara menunggu itu, kita terus berjalan dalam miracle service-nya, menerima dan jadi alat miracle, mujizat Yesus. Saat ini kita akan belajar bersama dalam tema jangan mendukakan Roh Kudus. Sobat Miracle, kita sedang seri memperingati dan meneguhkan dalam peringatan dan peneguhan 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus di hari H Pentakosta waktu di Yerusalem. Setelah kita belajar Yesus naik untuk Roh Kudus turun, kita telah belajar menunggu kuasa di Yerusalem untuk yang pertama. Yang kedua, bertekun dalam doa ketika menantikan janji Bapa. Keempat, peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Dan yang kelima, jangan memadamkan Roh Kudus. Itu semua sudah kita pelajari, kita masuk kepada seri ke-6. Jangan mendukakan Roh Kudus. Sobat Miracle, Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus telah memeteraikan kita untuk kita menjadi miliknya yang dimeteraikan. Tetapi jangan seperti, mohon maaf, Yudas yang akhirnya menjual gurunya. Jangan seperti Saul yang ingkar dari panggilannya menjadi raja yang melayani. Atau akhirnya puncaknya seperti Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus dan binasa. Pastikan saya dan saudara menghargai peringatan Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi
hari penyelamatan di akhir zaman semakin mendekat, godaan banyak, tantangan banyak, ujian banyak. Jangan Anda dan saya mendukakan Roh Kudus. Kalau seseorang sering memadamkan roh, bisa naik tingkat menjadi mendukakan Roh Kudus. Dan yang bahaya, mendukakan Roh Kudus terus-menerus bisa menghujat. Sobat Miracle, Roh Kudus menuntun kita kepada Allah yang mengampuni dan menyucikan hidup kita. Oleh karena itu, Roh Kudus bersukacita ketika kita mematuhi perintah-perintah Allah. Dalam segala hal kita mengutamakan Dia di atas segalanya. Tetapi kalau kita ingkar daripada ketentuan ini, maka kita mendukakan Roh Kudus. Di sisi lain, Roh Kudus berduka ketika kita menolak akan kehadiran Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga hati kita cenderung menuju kedagingan, manusia duniawi, dan kita hidup semau-mau kita sendiri. Lagunya bukan suka-sukanya Tuhan, harusnya begini. Suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Jangan dibalik. Suka-sukanya saya. Kok nggak pelayan lagi? Ya sukanya saya dong. Kok nggak memuridkan lagi? Sukanya saya dong. Jadi udah berubah setia. Sobat Miracle, jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata dengan jelas, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan, menstempel, meresmikan kamu menjelang hari penyelamatan. Pujian ini berkata, tak lama lagi kita berjumpa Tuhan. Tak lama lagi kita berjumpa Tuhan. Tak lama lagi kita berjumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita berjumpa Tuhan. Jadi menjelang hari berjumpa Tuhan semakin dekat, jangan mendukakan Roh Kudus. Seperti yang kita tahu, Roh Kudus itu adalah pribadi yang menawan dan suci. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut dan manis. Dia penolong yang sejati dan suci. Harusnya kita rindu mendekat, mengerti hatinya, dan minta pimpinannya. Saya nyanyikan secara kapela, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Sama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, yes. Kau terutama di hidupku. Rap ini berkata, bekerjalah ya Roh Kudus sebagai pribadi, tapi bertakhtalah memimpin dan menguasai hidup kami. Kalau tidak, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Sobat Miracle, Roh Kudus itu seorang pribadi ilahi.
Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang Parakletos, penolong, kuasa yang di samping kita, supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ingat, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal Roh Kudus, sebab ia menyertai kamu dan dia akan stay diam di dalam diri kamu. Keren banget. Waktu kita nyanyikan pujian, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, dia diam. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into stay. Stay-nya itu diam, tinggal. Come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Melalui Roh Kudusnya Jesus tinggal diam bersama kita. Tapi kalau kita minta maaf, tidak mengizinkan Roh Kudus diam dalam diri kita, kita sedang mulai mendukakan dia. Sehingga tidak aneh jika Roh Kudus yang pernah mengurapi Saul, menyertai Saul, tinggal dalam diri Saul, akhirnya meninggalkan Raja Saul. Akibatnya roh jahat yang masuk dan mengganggu. Beberapa kali ditolong oleh Daud dengan main kecapi, tapi tentunya tidak menolong banyak. Roh Kudus orang pribadi ilahi. Dia melanjutkan pengajaran Yesus tentang kepribadian Roh Kudus. Penulis Perjanjian Baru mengajarkan begini, Roh Kudus memiliki keinginan. Kalau Anda tidak memenuhi keinginannya dia, kita mendukakan dia. Roh Kudus memiliki kecerdasan. Di Kisah Rasul 15 ayat 28 dan di Roma 8 ayat 27. Juga Roh Kudus memiliki yang namanya perasaan. Jangan lukai perasaannya, jangan padamkan roh, dan jangan mendukakan roh. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini saya mau coba membagi sebuah pengalaman. Kepekaan kita kepada Roh Kudus itu bertahap demi tahap. Waktu kita semakin taat, penyertaannya semakin nyata dan detail. Semakin kita tidak mendengarkan dia, apalagi tidak taat kepada dia, maka semakin lemah, semakin tidak kelihatan nyata. Kalau hamba Tuhan namanya Benny Hinn nulis buku judulnya Good Morning Holy Spirit, Welcome Holy Spirit. Kalau Pendeta Choyonggi berkata, mari Roh Kudus kita hari ini khotbah bersama. Kita hari ini KKR bersama, menyembuhkan orang bersama. Jadi bekerjanya Roh Kudus sesuai dengan seberapa besar kita melibatkan dia. Ingat, Roh Kudus bisa bekerja sendiri, tapi dia tidak mau, dia mau memakai kita. Waktu Anda berani berkata, Roh Kudus hadir di sini, dia hadir. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah atas hidup kami lebih lagi. Lawatanmu, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Waktu Anda dan saya mengizinkan. Nah, satu saat saya sedang pelayanan mendoakan orang sakit. Ada ibadah kebangunan rohani di lapangan yang besar. Saya bertugas sebagai konselor, koordinator konselor mendoakan orang sakit. Waktu itu kita ada di Kalimantan.
KKR mulai jam 6, tapi kami sejak jam 3 udah di lapangan bertemu dengan para jemaat atau umat atau undangan yang datang di tenda-tenda orang sakit. Nah, sementara menunggu akan dimulainya ibadah, kita mulai menawarkan orang-orang yang sedang nunggu di tenda orang sakit didoakan. Tetapi ada teman saya mencoba memanggil panitia yang lain dari panggung dengan suara yang keras dan mengganggu doa-doa saya di tenda orang sakit. Maka saya berteriak dengan keras berkata, suaranya jangan terlalu keras, tolong dipelankan. Entah bagaimana teman saya salah mengerti dan dia merasa saya marah sama dia. Lalu dia taruh mic-nya dan dia pergi dan dia merasa tidak enak sama saya. Buat saya urusan kamu lah, urusan saya yang ini, saya doain orang sakit. Tapi Anda tahu, saya doain dari tenda ke tenda, dari 1.000 ke 2.000 orang, lebih bahkan, nggak ada yang dijamah Tuhan. Nggak ada yang sembuh. Nggak ada yang disembuhkan Tuhan. Saya tetap mencoba untuk bertahan seperti biasanya. Tapi ada suara kecil berkata, kamu bereskan sama temanmu itu, daripada kau tidak jadi alat dan kau menjadi sandungan. Saya coba, toh saya nggak salah. Tapi suara itu berkata, bereskan. Kan ada ayat. Jika kamu ada masalah dengan saudaramu, tinggalkan mezbah, selesaikan. Saya coba cari sahabat saya itu, teman saya pelayanan juga. Dia mencoba menghindar dari saya kejar dan saya terbuka berkata, saya minta maaf, saya tidak punya maksud marah, suara saya keras karena memang di lapangan, tetap saya minta maaf dan akhirnya dia memaafkan dan selesai. Lalu saya kembali mendoakan orang sakit. Anda tahu hasilnya? Orang-orang dijamah Tuhan dengan lebih mudah. Saluran itu seperti kebuka. Padahal kan sepele. Kalau saya tidak mendengarkan suara itu, ceritanya akan beda. Sobat Miracle, sampai hari ini saya masih belajar mendengarkan dan mentaati Roh Kudus. Jangan sampai mendukakan. Kalau kita kecil, mendukakan hal yang kecil, nanti kecil-kecil, dikit-dikit menjadi bukit bahaya. Saya mau coba mengingatkan Bapak Ibu Saudara Sobat Miracle dengan mengenal tanda atau lambang Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti air, membuat kita lahir kembali. Kita dibaptis dengan air, tentu dengan air dan roh. Dan pujiannya berkata, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini. Air mengalir dari atas ke bawah, rendahkan dirimu. Kedua adalah urapan. Ini dikuatkan oleh Roh Kudus. Ketiga adalah api. Api Roh Kudus. Biarlah rohmu menyala-nyala awan dan sinar. Ini penampakan Roh Kudus. Meterai disahkan, tangan memberkati, jari-jari Allah, yaitu penyertaan Allah, dan meterai Roh Kudus turun. Sobat Miracle, kalau kita mendukakan Roh Kudus, maka duka cita atau sedih hati adalah kata kasih. Roh Kudus mengasihi kita seperti Kristus, tetapi ingat kita dapat melukai hati waktu kita tidak mengikuti tuntunannya. Bagaimana orang Kristen dapat mendukakan Roh Kudus? Efesus 4 ayat 20 dan seterusnya, Paulus mengatakan bahwa kelakuan apa saja yang tidak seperti Yesus, baik perkataan maupun watak, itu mendukakan roh kasih karunia. Ada 4 sikap yang mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu, Sobat Miracle, Roh Kudus itu roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17.
maka apa saja yang palsu, yang bohong-bohong, tipu-tipu, ataupun kemunafikan, berarti kita mendukakan Roh Kudus. Kita tidak sedang dalam kebenaran, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus. Contoh berikutnya yang kedua, Roh Kudus itu iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Maka kalau kita ragu-ragu melulu, tidak percaya terus-menerus, gelisah, khawatir, bimbang, dan ragu, maka kita juga sedang mendukakan Roh Kudus. Anda dan saya justru harus percaya, yakin, tidak bimbang. Ketiga, Roh Kudus itu sama dengan roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Maka apa saja yang di dalam yang namanya kepahitan, dengki, iri hati, tidak mengampuni, atau tidak mengasihi, berarti orang itu sedang mendukakan Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus adalah kekudusan, namanya Roh Kudus. Tentu kudus, Roma 1 ayat 4. Maka sesuatu yang tidak bersih, tidak kudus, kudis, najis, mengotorkan atau menghina, itu mendukakan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus maka akan mulai lemah bekerja atas kita, lama-lama seperti kepada Saul, meninggalkan Saul. 4 kondisi jika kita nekat berani mendukakan Roh Kudus. 1, pada waktu Roh Kudus berduka cita, sukacita dan kuasa di dalam hidup kita diambilnya. Sampai kita mengakui dan meninggalkan dosa kita. Jadi Anda harus peka, aduh ya saya salah ya. Saya keliru ya. Saya tadi emosi. Saya tadi gaspol. Saya tadi ngomong-ngomong tidak pakai etika. Atau saya mungkin sampai khotbah sampai marah. Kita harus bertobat. Kedua, ini bukan karena ia melepaskan kita, tapi sebab ia dengan sengaja ia membuat kita sedih sampai kita berpaling kembali kepada Kristus dengan hati yang hancur. Kesedihan ini diberikan Tuhan supaya kita, iya ya. Jadi sewaktu Yunus tidak taat ke Niniwe, dia dibuang ke lautan, dimakan ikan, dimuntahkan. Dia punya rasa, terus dia mau ke Niniwe, mau memberitakan Injil. Yang ketiga, keyakinan bahwa satu kali kita telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan didiam oleh Roh Kudus, kita tak akan ditinggalkan oleh roh lagi. Kita dimeteraikan, dicap, distempel selamanya. Tapi kalau kita terus-menerus mendukakan roh, ceritanya beda. Roh Kudus adalah jaminan, meterai. Karena itu, jangan sampai kita mendukakan sehingga meterai itu dicabut. Saya coba menjelaskan dari kolom ini. Di Efesus sangat jelas bahwa janganlah mendukakan roh. Hal yang mendukakan roh misalnya dusta, kebohongan. Jadi seperti kita tahu Ananias dan Safira. Atau yang kedua adalah marah, mencuri, perkataan kotor, kepahitan. Juga perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu mendukakan Roh Kudus. Sebaliknya kalau kita mau berkata benar, penuh kasih, mengampuni, belas kasihan, justru kita akan menerima yang namanya penyertaan yang luar biasa. Hari-hari ini, nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan kita memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Kita telah dibaptis dalam meterai baptisan Roh Kudusnya. Jangan menolak pimpinan Roh Kudus. Lalu kembali ke masa lalu. Anda balik kucing,
Bukan tobat tapi tomat. Tobat kumat, pas kumat, kiamat, tamatlah. Hari ini mari, jangan memadamkan roh, jangan mendukakan roh. Justru Anda dan saya mengobarkan Roh Kudus dan membuat Roh Kudus bersukacita menyertai kita. Anda berani berkata, bekerjalah ya Roh Kudus. Dia senang bekerja bersama kita. Bertakhtalah, dia bertakhta. Bukan kita suruh-suruh dia, dia bertakhta. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ujungnya nanti bisa menghujat sehingga namanya dicoret dari kitab kehidupan, terhapus. Di situ terdapat retak dan kertak gigi. Saya ulangi, di situ terdapat ratap. Saya ulangi, di situ terdapat ratap dan kertak gigi. Seperti yang kita tahu bahwa waktu Yesus memberikan 10 tanda-tanda akhir zaman, dari bencana alam, kelaparan, gempa bumi, kelaparan, pandemi, kabar perang dan perang, termasuk kabar yang paling mutakhir yaitu Injil diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, di Matius 24 ayat 14. Maka di Matius pasal yang ke-25, Yesus mengingatkan, respon kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh itu memadamkan roh. Taunya dari mana? Minyaknya pas-pasan. Sehingga pelitanya yang tadinya menyala, padam waktu mempelai datang. Mencoba pergi beli minyak, dapat nyala lagi, pintu tertutup. Hamba yang menyembunyikan talenta itu memadamkan roh, mendukakan roh, tidak mau mengembangkan, bahkan marah-marah. Sebelum dimarah, dia marah-marah. Sehingga dikatakan oleh Tuhan itu, hei hamba yang malas dan jahat. Dan akhirnya di ayat 31, ada kualitas Kristen atau pelayan murid seperti kambing yang tidak ada belas kasihan. Waktu aku lapar, kata Yesus, aku telanjang, aku haus. Kau tidak mengunjungi dan melayani aku. Sehingga nyala engkau pembuat kejahatan. Belum terlambat, Roh Kudus akan memampukan kita selama Anda baru sedikit memadamkan, sedikit mendukakan. Bertobat, diperbaharui, dibangkitkan. Sehingga kau membuka hati dan membuka tangan berkata, bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Bertakhtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bisa jadi Roh Kudus sekarang berbicara sama Anda. Ayo, ampuni saudaramu. Ampuni suami atau istrimu. Ampuni pemimpinmu. Ampuni partner bisnismu. Ampuni. Mungkin Roh Kudus juga berkata, bertobat. Tobat. Apapun iman, kepercayaanmu. Yesus bukan pendiri agama dan tidak pernah menjadi pemimpin agama. Yesus belum membangun religion, tapi relation. Relasi hubungan. Buka hatimu, buka hidupmu, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya tidak kebetulan kami mengikuti program ini. Kami siap bertobat dari dosa kami. Kami berdamai dengan pencipta kami. Berdamai dengan diri kami, keluarga kami. Dan kami menerima Yesus sebagai Juru Selamat.
Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ampuni dosa kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Kami disembuhkan, dipulihkan, diberkati, seisi rumah kami diselamatkan. Berkat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang di awan permai, di awan-awan menjemput kita. Dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam miracle. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayap
Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang